Halo, Assalamualaikum. Tabedi, adakah lagi toh tentunya di podcast Kopi Mertua. Seperti biasa, sebelum kita memulai podcastnya, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Kita intro dulu. Oke, Sapoku, jadi sudah lama tidak bikin konten seputar podcast. Tentunya di podcast kesayangan kita yaitu podcast Kopi Mertua ya. Oke, jadi Sapoku kali ini tergerak hatiku untuk sedikit speak up, di mana kali ini saya akan membahas masalah skandal Pertamina sejak 2018. Kejagung sebut tahun 2023 saja negara rugi 193,7 triliun. Oke? Nah, kita akan bahas masalah skandal salah satu anak perusahaan Pertamina, di mana ini sudah ditetapkan 7 orang tersangka. Ya, jadi sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, di mana negara rugi hampir 200 triliun oleh pegawai Pertamina itu sendiri. Bayangkan sebagai rakyat kecil, jangankan triliunan, ya, puluhan juta saja tidak pernah lihat Kikodong, ya. Kalau mungkin yang pernah melihat duit sebanyak kurang lebih hampir 200 triliun yang dikorupsi oleh 7 orang ya. Ini saya sebutkan satu-satu pelaku dari tindak korupsi yang melibatkan pegawai Pertamina. Oke? Sambil lihat di gambar, di sini ada 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Oke, yang pertama di sini ada Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Oke, ini orang yang pertama yang ibaratnya mempelopori korupsi ini ya. Terus yang kedua, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional. Oke, ini si botak kalau udah korupsi seperti ini enaknya bener-bener langsung digundulin toh, terus dijitak di kepalanya. Lanjut, di sini ada Agus Purwono, Vice President Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional. Dari fotonya tersenyum tetapi ini benar-benar memiliki otak iblis ya sahabat. Bayangkan saja korupsi toh. Banyak masyarakat yang susah sempat-sempatnya korupsi, gajinya sudah banyak, tidak bersyukur sekali toh. Lanjut, di sini ada Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Oke, dari fotonya kelihatan berwibawa sekali toh, ternyata otak-otaknya otak-otak koruptor. Lanjut, ada Muhammad Keri Andrianto Risa, Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. Oke, kalau yang ini tidak usah ditanya karena mungkin dari nenek moyangnya itu memang sudah doyan yang namanya korupsi, ya. Ini kalau kalian bisa telusuri, bapaknya juga orang yang bergerak di bidang pertambangan minyak. Kalian bisa cek sendiri dari nama Risa atau Muhammad Risa ya kalau tidak salah. Oke, kita lanjut. Orang yang keenam ada Dimas Werhaspati, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Yang terakhir ada Gading Ramadan Juedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak. Inilah ketujuh orang yang mengkorupsi duit negara sebanyak 193 triliun, ya 193,7 triliun. Kejaksaan Agung
menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina dari 2013 sampai 2018. Di mana 96 saksi sudah diperiksa, keterangan ahli dokumen elektronik dan yang telah disita. Pasal yang dilanggar, pasal 2 ayat 1 JO titik pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, ini sumbernya dari Tribun Network. Oke, bayangkan saja toh saking banyaknya isu yang beredar, ada yang paling menarik di antara isu ini yaitu Pertamax yang RON 92 dibeli terus diganti menjadi RON 90, atau kata lain Pertamaxnya dioplos menjadi Pertalit Kikodong. Dede, sudah banyak nih orang yang bikin memenya lucu-lucu toh. Tidak kusangka ya, meskipun bebas antri, tapi percuma bebas antri kalau di korupsi ki duitnya toh. Banyak kalian lihat di SPBU yang jalur Pertamaxnya itu sepi. Kebanyakan memilih jalur Pertalit. Saya sebagai rakyat jelata ya, atau orang bukan siapa-siapa, sangat-sangat miris melihat kasus korupsi di tubuh Pertamina ini. Ya. Bayangkan gajinya saja sudah banyak toh, sekitar 37 sekian ya, itu bisa juta atau puluhan juta ataupun mungkin miliar ya, tapi masih sempat ki korupsi. Dede, benar-benar ini saya mohon kepada penegak hukum atau peduli dengan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya, Dede, tolong ini menjadi perhatian khusus ya. Jangan sampai masyarakat itu jadi tidak percaya dengan pemerintah atau tata kelola negara dengan adanya kasus-kasus korupsi sebesar ini. Belum kelar kasus timah 300 triliun, muncul lagi kasus korupsi di tubuh Pertamina dengan mengkorupsi duit negara 193,7 triliun. Itu kalau dimanfaatkan untuk bangun jalan, bangun sekolah, bangun jembatan yang rusak, atau pengembangan-pengembangan di bidang yang lain ya, atau mungkin dialokasikan ke makanan bergizi atau makanan gratis sesuai apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini pasti makan siang gratisnya itu bisa lebih mewah, bisa mendapatkan di harga 25 daripada yang sekarang itu cuman 10.000 kalau tidak salah ya. Jadi sekali lagi saya sangat mengutuk 7 orang ini, atau mungkin ada yang lain yang terlibat tapi tidak disebutkan namanya. Semoga segera mendapatkan pencerahan atau mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Semoga yang terlibat kasus korupsi ini bisa diperiksa sebaik-baik mungkin, bisa digali siapa otak dari korupsi ini ya. Nggak mungkin cuma 7 orang ini, nggak mungkin ya. Pasti ada orang-orang lain yang terlibat di kasus korupsi sebesar ini. Bayangkan triliun, hampir 200 triliun. Ya, saya sebagai masyarakat kecil itu jadi gimana ya? Ya, kita sudah beli ya, meskipun harga Pertalit sekarang 10.000 itu benar-benar udah sangat tinggi dibandingin negara-negara yang lain. Apalagi kita memiliki cadangan minyak yang banyak. Tetapi kita sebagai masyarakat kecil tidak bisa menikmati hasil kekayaan dari bumi Nusantara Indonesia. Sekali lagi mohon kepada penegak hukum atau terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang sudah mengungkap kasus sebesar ini meskipun sangat lama dari 2013 sampai 2023 atau 2024. Ini juga sangat-sangat lama Kikodong. Sudah banyak sekali pasti duit yang sudah masuk ke rekening atau mengalir ke rekening-rekening yang memiliki kepentingan di kasus Pertamina ini. Oke, sekali lagi semoga 7 orang ini bisa terbuka ya, agar otak sesungguhnya dari kasus korupsi Pertamina ini bisa terungkap.
Oke, sampai di sini dulu podcast kami. Saya sebagai masyarakat biasa hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina ini. Semoga mendapatkan hukuman yang setimpal dan memiliki kejerahan dan tidak melakukan tindakan korupsi. Stop korupsi. Buat apa duit banyak kalau tidak dibawa ke akhirat kelak. Sampai di sini dulu podcast kami. Sebelum kami tutup, jangan lupa like, komentar, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Dadah. Sampai jumpa di next podcast Kopi Mertua. Mwah.